Ramadan untuk 1 bulan penuh, Bapak Ibu sekalian. Nawaitu shauma ghadin, niat aku berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Boleh enggak seperti ini? Boleh, menurut pendapat mazhab Imam Maliki. Untuk apa? Supaya kita kalau lupa, kita sudah niat. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sahlin ibni Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajjilul fitrah. Rasulullah bersabda, manusia akan tetap baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ini hadis tentang menyegerakan berbuka puasa. Jadi sunnah Rasul, puasa bukanya harus disegerakan, tapi sahurnya harus diakhirkan. Bapak Ibu sekalian, jangan dibalik. Sahur kaget diawalkan karena dia nak tidur. Bapak Ibu sekalian, sahur kaget sebelum tidur. Tidurnya jam berapa? Jam 12. Dia sahur jam 12. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Makan. Sekenyangan makannya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia tidur. Supaya apa? Nyenyak tidurnya kadang-kala. Kemudian subuhnya bablas, Bapak Ibu. Sampai jam 7 baru bangun. Ini tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Boleh sih boleh, tapi kemudian dia meninggalkan subuh berarti. Dan tidak nyunnah, karena sunnahnya ini sahur diakhirkan, tapi buka puasa disegerakan. Begitu azan berkumandang, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dia memecah kepuasanya, minumlah seteguk barang air, minumlah segelas air hangat, makan 3 butir korma, makan 5 butir korma, makan 7 butir korma. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walid Tirmizi min hadisin Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Rasul bersabda, qala Allah azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, ahabbu ibadi ilayya, hambaku yang paling aku cintai, kata Allah, a'jaluhum fitran, yang paling menyegerakan buka puasanya. Jadi begitu azan berkumandang, buka puasalah. Aku nak pengen dapat pahala yang lebih besar, Ustaz. Kaget buka puasanya kaget jam 9 habis witir. Ini tidak sunnah, Bapak Ibu sekalian. Tidak nyunnah. Tidak sesuai dengan hadis Rasulullah atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau sebentar sahurlah Bapak Ibu sekalian, jangan sampai dak sahur nian. Jam 4 bangun ya, menjelang waktu subuh, jam 4:04 Bapak Ibu sahurlah Bapak Ibu sekalian. Walaupun hanya segelas air, walaupun hanya 3 butir korma, sahurlah, karena dalam sahur ini ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sulaiman ibni Amir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Apabila salah seorang di antara kalian hendak berbuka puasa, maka yang terbaik untuk berbuka puasa
adalah kurma, kata Rasulullah. Kurma yang manis rasanya. Jangan kurma yang pahit, Bapak Ibu sekalian. Kurma yang manis. Ya ini, kurma ajwa boleh, kurma sukari, sukar berdiri boleh, Bapak Ibu sekalian, ya. Kurma apa lagi? Ya terserah. Ada kurma khalas dan lain sebagainya. Terserah Bapak Ibu kurma apa saja. Pokoknya yang manis-manis. Kalau udah katik kurma Ustaz mak mano? Boleh kolak, ya. Kolak pisang, ya. Boleh es oyen misalnya, es campur Bapak Ibu sekalian. Pokoknya yang manis-manis supaya ini badan kita kembali segar Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan seperti hadisnya sopir truk Indramayu Bapak Ibu sekalian. Tahu hadisnya sopir truk Indramayu Bapak Ibu? Saya pernah cerita kayaknya Bapak Ibu sekalian. Ini hadis sopir truk Indramayu. Ceritanya begini, awal-awal Ramadan sopir truk Indramayu bawa truknya sama keneknya. Hendak pergi ke daerah Jawa Barat. Kemudian macet di daerah Patrol. Di daerah Patrol itu ada pondok pesantrennya Kiai Fudhali Bapak Ibu sekalian. Di samping jalan, pinggir jalan. Kiai Fudhali habis asar biasanya ngisi pengajian. Dia macet itu. Tidak terurai macetnya. Ba'dal asar Kiai Fudhali kebetulan ngisi pengajian. Dari corong masjid dia dengar waktu macet. Ini sopir truk Indramayu dengar. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya, aja kelalen menawi sampun manjing waktu maghrib, dawuhi Kanjeng Nabi, berbukalah dengan yang manis-manis. Para bapak, para ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa nanti jika masuk waktu maghrib, seperti yang disabdakan Rasulullah, berbukalah dengan yang manis-manis. Lah, ini hadis, dia bilang, ini hadis bisa diamalkan. Kemudian macetnya terurai. Jalan lagi truknya sama keneknya juga. Sampailah kemudian di daerah Subang, Bapak Ibu sekalian. Hampir menjelang waktu maghrib. Waktu maghrib mungkin jam 6 lewat seperempat. Dia jam 6 sudah sampai di Subang. Kemudian dia mampir ke warung makan remeng-remeng. Duduk dengan si Markona, Bapak Ibu. Kemudian keneknya ngomong mengingatkan, Kang, kon kan puasa Kang. Lah kok duduk dengan Markona? Mas, kamu kan puasa Mas. Lah kok duduk dengan Markona? Lah kamu nggak denger toh? Tadi Kiai ngaji, saya dengar waktu di Patrol. Kiai Fudhali ngomong, kalau mau masuk waktu maghrib, berbukalah dengan yang manis-manis. Lah ini Markona ini yang paling manis. Ini namanya hadis sopir truk Indramayu. Ini tidak boleh ditiru bapak-bapak ya. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha wa anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi ma ayyada' ta'amuhu wa syarabuhu. Apabila seseorang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, meninggalkan kata-kata dusta, meninggalkan kebodohan-kebodohan, kata-kata yang mencarut, mengumpat dan lain sebagainya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makannya dan meninggalkan minumnya. Bapak Ibu, maka puasa mengajarkan kita untuk mempuasakan seluruh anggota tubuh kita yang ada lubangnya di dalamnya. Kita mempuasakan mata untuk tidak melihat yang haram-haram. Mungkin di medsos kita nanti lewat nanti yang haram-haram. Adik-adik yang galak main ya TikTok ya, nanti lewat yang haram-haram. Yang galak duduk di majelis TikTokiyah ini Bapak Ibu sekalian, banyak nanti yang haram-haram lewat di situ.
yang galak main IG, yang galak main Facebook, yang galak main Twitter, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Jangan sampai kemudian kita sudah capek-capek puasa, sudah lapar-lapar puasa, haus-haus puasa, tapi puasa kita tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mata dipuasakan, telinga dipuasakan, hidung dipuasakan, mulut dipuasakan, kemaluan dipuasakan. Ini puasa yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium saya pada saat beliau sedang berpuasa. Jadi ini hadis boleh mencium istri pada saat puasa, boleh mencium istri sendiri, Bapak, bukan istri tetangga. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ecak-ecak lupa ya. Anak wong seraso anak dewek, bini wong seraso bini dewek. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai ini terjadi. Wa yubashir wa huwa shaimun. Rasul bahkan mencumbu Aisyah, Rasul sedang berpuasa, akan tetapi walakinnahu kana amlakakum liirbihi, akan tetapi Nabi orang yang paling mampu mengendalikan syahwatnya. Jangan melok-melok kaget mencumbu istri pula, apalagi pengantin baru Bapak Ibu, ya dak jadi puasa kaget laju begelut. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaim, dan dia sedang berpuasa, fa akala au syariba, kemudian dia makan dan minum, fal yutimma saumahu, silahkan untuk menyempurnakan puasanya sampai sore, sampai waktu berbuka tiba. Jadi Bapak Ibu, ini hadis tentang orang yang lupa pada saat berpuasa. Lupa dia puasa hari pertama karena memang tidak terbiasa puasa Senin Kemis, tidak terbiasa puasa Ayyamul Baydha. Kemudian hari Selasa habis subuh lupa, masuk ke rumah buka tudung saji, ada makanan, tumben ibu lah sudah masak makanan, ambek piring, kemudian buka rice cooker, ambek nasi, kemudian makan di meja makan. Dapat sepiring bubuh pula, Bapak Ibu sekalian. Bubuh 2 piring karena lemak tadi. Ada rendang, ada telur, ada pindang tulang, Bapak Ibu sekalian. Bubuh 2 piring. Begitu kemudian buka lemari es, ada pula es oyen, Bapak Ibu sekalian. Laju es oyen dilanjak ke. Begitu selesai minum es oyen, baru ingat dia sudah kata alhamdulillah. Ingat baru, ya Allah, aku kan puasa. Ini hari pertama aku puasa, ya Allah. Lupa, ya Allah. Boleh diteruskan puasanya. Kalau betul-betul lupa. Kalau ecak-ecak lupa, ini tak boleh, Bapak Ibu sekalian. Lah sudah 2 piring, ya, ecak-ecak lupa. Ada cerita Satpol PP, Bapak Ibu sekalian, ya, datangi warung makan, pecah hebat nian. Ibu, ini kok warungnya nggak ditutup, Ibu? Oh, mohon maaf Pak, lupa Pak, ditutup. Hormati orang yang berpuasa, Ibu. Satpol PP, iya Pak, iya Pak, ditutup Pak. Nah, gitu dong, tutup. Pesan es teh 1. Alhamdulillah. Iya dewek mesen es teh, Bapak Ibu. Lah ditutup, mesen es teh. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahu al-qay'a fala qada'a alaihi, barang siapa yang muntah tanpa sengaja
maka tidak ada qadha baginya. Kalau kita muntah tidak sengaja Bapak Ibu sekalian, karena mungkin kita di awal puasa punya mah. Kita punya mah awal puasa Selasa kemarin, mah kita kambuh pada saat puasa. Kemudian muter-muter ini perut, kemudian muntah tanpa sengaja. Ini tidak batal puasanya, teruskan puasanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala qadha'a alaihi", dia tidak wajib qadha di hari yang lain. Akan tetapi wa man istaqa'a fa alaihi al-qadha, barang siapa yang muntah dengan sengaja maka dia wajib qadha. Awal puasa atau bulan puasa dia minta diruqyah, contoh kecil baik. Dia minta diruqyah, "Ustaz, aku pengen nak ngeruqyah Ustaz, pengen nak diruqyah Ustaz." Ngapo? Ya pecaknya dak lemak badan nih pecaknya Ustaz. Pernah ini, pernah itu lah, pokoknya mimpinya aneh-aneh, pengen diruqyah. Gek malam bae, ya. Ida Ustaz, aku pengennya siang nih lah atau sore Ustaz. Kemudian setelah diruqyah dia muntah. Ini muntah dengan sengaja karena minta ruqyah. Biasanya kalau keluar lewat muntah. Ini kebiasaan seperti itu. Ini muntah dengan sengaja, ini membatalkan puasa Ramadannya. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Jamrata ibni Amrin radhiyallahu an annahu qala. Hadis dari Jamrah radhiyallahu an. Dia berkata, "Ya Rasul, saya ini kuat walaupun harus pergi jauh, dalam keadaan safar saya tetap kuat berpuasa ya Rasulullah. Apakah saya boleh untuk tetap berpuasa?" Boleh kata Rasulullah. Tapi alangkah lebih baik kalau sedang berpuasa engkau mengambil rukhsah dari Allah, keringanan dari Allah, yaitu boleh berbuka puasa, boleh tidak berpuasa kalau sedang berjalan jauh dari sini ke Sungai Lilin misalnya, dari sini ke Jambi misalnya, dari sini ke Jakarta misalnya, boleh tidak berpuasa. Kalaupun tetap mau berpuasa, boleh juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ta'ala qal rukhasa lisyaikhi al-kabir ay yuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan. Ada keringanan untuk tidak berpuasa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tua renta. Jadi ada keringanan dari Allah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan kepada orang yang sudah tua renta, yang sudah lemah, umur 60 tahun, lemah badannya, sakit-sakitan. Kata dokter, "Ini Bu, Bapak, ini ibunya sudah tidak kuat puasa kayaknya. Kalau diteruskan puasa, ini ibu bapak, ini beliau akan tambah lemah. Beliau akan nanti ngedrop kondisinya. Jadi jangan berpuasa saja, lebih baik." Dokter ngomong kayak gitu, ini boleh tidak berpuasa ibu kita atau bapak kita yang sudah tua renta. Apa kemudian konsekuensinya Ustaz? Ayyuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qada'a alai. Dia memberikan fidyah, memberi makan satu orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan, dan dia tidak wajib qada. Ini bapak tidak wajib qada, ini ibu tidak wajib qada, akan tetapi dia memberikan fidyah sebagai penebus puasanya. Berapa fidyah ini Ustaz? Berapa takaran fidyah? Kata ulama-ulama Syafi'iyah, sesuai dengan hadis Rasulullah, nisfu sa'in, setengah sa'. Berapa setengah sa' itu? Lebih kurang 1,5 kilogram beras plus lauk pauknya diberikan kepada satu orang miskin untuk satu hari. Kalau 30 hari tinggal ngalikan baik, ya, 1,5 kilogram beras. Lebih baik lebih daripada kurang. Jangan sampai kurang, lebih baik. Kemudian yang selanjutnya,
Wa an Aisyah radhiyallahu annahu anhuma wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyam, dan dia masih punya hutang puasa Ramadan, maka sama anhu waliyuhu, maka yang membayar hutang puasanya adalah ahli warisnya. Waliyuhu, ahli warisnya. Jadi ibu kita sakit awal Ramadan, atau ayah kita sakit awal Ramadan, masuk ICU, masuk UGD, dari mulai awal puasa hari Selasa kemarin sampai puasa hari yang ke-15, ayah kita tidak berpuasa. Kemudian hari ke-15 ayah kita meninggal dunia. Ini dia masih punya hutang puasa. Maka bapak ibu sebagai anaknya ini wajib untuk membayar hutang puasa ayah atau ibu kita yang meninggal dunia. Jangan galak, kemudian nerimo harta warisnya baik, tapi kemudian hutang puasa dak galak dibayar ke. Ini anak durhaka namanya bapak ibu sekalian. Maka hutang puasa ayah kita yang bayarnya bapak ibu sekalian. Kemudian selanjutnya yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu kali seorang laki-laki berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, laki-laki ini berkata, halaktu ya Rasulullah, celaka aku ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, wa ma ahlakaka, apa yang membuat engkau celaka wahai laki-laki, kata Rasulullah. Kemudian laki-laki ini berkata, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, di siang hari bulan Ramadan saya sudah menggauli istri saya ya Rasulullah. Betul kata Rasulullah, betul ya Rasulullah. Ya sudah kalau begitu, mungkin kau khilaf kata Rasulullah, mungkin kau tidak kuat kata Rasulullah. Pengantin baru tak kuat bapak ibu sekalian. Sudah tanggal 15 tak kuat ya, karena mainnya di kamar baik bapak ibu sekalian, tak kemana-mana. Karena ini lagi lockdown misalnya kan, di kamar baik lah laju. Kemudian bapak ibu sekalian, dia bergaul dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian kata Rasulullah, hal tajidu ma ta'tiqu raqbatan. Kalau begitu sebagai tebusan daripada ini kau sudah melanggar apa yang ditentukan oleh Allah, kau harus memerdekakan seorang budak. Ini kata Rasulullah. Apa jawab Arab ini? Arab Badui ini. La ya Rasulullah, saya tidak sanggup ya Rasulullah. Saya tidak punya budak ya Rasulullah. Ya. Tak punya budak ya Rasul. Kalau begitu, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Kalau begitu, yang kedua, engkau harus membayar dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian apa jawab Arab Badui ini? Qala la ya Rasulullah, saya tidak sanggup ya Rasulullah. 2 bulan berturut-turut bapak ibu sekalian, kalau hari ke-59 batal, balik lagi hari pertama. Itu 2 bulan berturut-turut artinya. Syahraini mutatabi'ain. Ya Rasul, jangankan 2 bulan berturut-turut, baru 15 hari aku sudah tak kuat ya Rasulullah. Ya, maka aku kemudian menggauli istriku. Apalagi 2 bulan, tambah botak kepalaku. Bapak Ibu, kemudian Rasulullah berkata lagi, kalau begitu fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan. Kalau begitu engkau bayar kafaratmu dengan memberi makan 60 fakir miskin. 60 fakir miskin bapak ibu sekalian. Apa jawab ini orang? La ya Rasulullah, saya tidak sanggup ya Rasulullah. Kemudian bapak ibu, summa jalasa, kemudian terduduk ini orang.
fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Kemudian Rasulullah masuk dalam kamarnya, kemudian Rasul keluar dari kamar membawa sekarung buah kurma, sekarung kecil buah kurma. Kalau memang engkau tidak sanggup untuk memberi makan 60 orang fakir miskin, kau bawalah ini sekarung kurma, kau berikan kepada tetanggamu, orang-orang miskin di sekitarmu. Kemudian orang ini berkata lagi, ya Rasulullah, tak katik yang lebih miskin daripada aku ini ya Rasulullah. Akulah yang termiskin di kampungku. Apakah Rasulullah kemudian marah? Tidak. Rasulullah kemudian tertawa, tersenyum Rasulullah sampai kelihatan gigi-gigi gerahamnya, gigi taringnya kelihatan. Rasul tersenyum, ya sudah kalau begitu, kau bawa ini kurma, kau berikan makan untuk anak dan istrimu. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna daripada hadis ini? Kalau kita menjalankan perintah Allah, kita kemudian menurun yang namanya kemampuan kita untuk menjalankan perintah Allah, maka tekanan dari perintah itu pun akan berkurang, Bapak Ibu sekalian. Maka ada yang bertanya, Ustadz, saya ini punya ayah sudah tua Ustadz, sudah tua renta Ustadz, sudah umur 80 tahun Ustaz. Dia di tempat tidur baik gawinya Ustaz, tapi ya masih hidup Ustaz. Masih hidup, tapi tidak bisa apa-apa. Nyusu di tempat tidur, mising tempat tidur, kencing tempat tidur, makan di tempat tidur, baca ngapo-ngapo lagi Ustaz, tapi masih hidup. Kemudian Ustaz, dia tidak berpuasa juga di bulan Ramadan karena tidak mampu Ustaz. Saya juga tidak mampu sebagai anaknya. Saya juga hidup di bawah garis kemiskinan Ustadz. Saya tidak mampu. Ini bapak saya harus berikan fidyah setiap hari dia kemudian untuk meninggalkan puasanya. Saya tidak mampu berikan fidyah 1 bulan penuh Ustadz. Mak mano Ustadz, saya enggak mampu, bapak saya enggak mampu. Ya sudah, ikutin hadis Rasulullah ini. Kalau tidak mampu, berarti dia tidak wajib membayar fidyah. Dia yang harus diberikan sedekah atau dia yang harus diberikan zakat fitrah. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya hadis-hadis hukum seputar puasa Ramadan. Masih banyak hadis-hadis yang lain. Kiranya sudah jam 6 lewat 5 menit. Itu saja dahulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari hadis-hadis Rasulullah di atas dapat dipetik manfaatnya dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedekah-sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya akan menjadi tameng dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhak untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.